Oh, dari rumah tadi. Gimana, Kenapa ada 50 tokoh harus mendesak? Beliau udah siap kok mengajukan hak angket. 50 tokoh sebenarnya masih banyak lagi Bang yang mau ikut, tapi karena kemarin kami punya patokan soal formalitas dalam soal mendorong hak yang konstitusional tadi ya, menurut Adian tadi. Menurut konstitusi, enggak maksudnya yang disebutkan oleh Adian tadi hak konstitusi. Nah jadi kami segerakan saja. Saya juga tidak mematok angka 50 atau berapa, tapi dalam hitungan 2 hari tiba-tiba saya ngajak beberapa teman, nyaris tidak ada yang menolak, bahkan ada yang minta untuk direferensikan ke sejumlah nama untuk ikut serta. Nah soal apa namanya tadi kerusuhan atau ada rame-rame, justru menurut saya hak angket ini justru harus dijalankan untuk mencegah kerusuhan. Konsep dasarnya kan ada Om Ferry Amsari nih, Ferry Amsari nanti akan menjelaskan secara ketentuan fungsi dari hukum dan fungsi dari tata negara. Jadi Ferry Amsari ini belajar hukum tata negara, bukan hukum rusuh negara. Kenapa? Karena tesisnya adalah hukum dia berkontribusi untuk mengatur negara supaya in order dalam satu dalam satu keteraturan. Nah, jadi saya ingin memaksakan bahwa kenapa kita dorong ada surat itu muncul, sejumlah warga ini muncul, supaya yang namanya tata tadi itu, keteraturan itu, order itu jalan. Kenapa dia jalan? Karena dia sudah tersurat di dalam konstitusi, bahkan di aturan di bawahnya, Undang-Undang MD3, yang menjelaskan soal bagaimana haknya setiap anggota DPR itu bisa digunakan. Dalam hal ini soal hak untuk mengawasi produknya. Dalam hal ini misalnya kita kaitannya atau konteksnya soal pelaksanaan pemilu. Maka ada undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pilpres. Jadi menurut saya semua ini sudah jelas. Nah yang menarik kan bisa dibantah lewat, tapi ada forum-forum komisi untuk mengawasi itu juga ada. Yang kami sampaikan dalam surat karena situasinya Bang Karni. Situasinya sudah situasi yang multi perundang-undangan, terjadi di banyak tempat. Saya nggak mau bilang bahwa yang dirugikan dari hak angket ini mungkin 02, mungkin juga 01 dan 03. Barangkali kecurangan itu juga menguntungkan setiap angka yang maju di kontestasi kemarin. Makanya meskipun suratnya kami tujukan ke pimpinan partai yang di 01 dan 03, karena memang banyak kekacauan yang kami terima sebagai non-partai, non-parpol, itu lebih banyak menguntungkan kekacauan itu pada si 02. Nah, pilihan yang keduanya Bang Karni, kenapa kami kirimkan ke 01 dan 02? Sebetulnya hanya butuh 25 orang yang melibatkan 2 parpol atau kalau pakai bahasa DPR dan di parlemen, hanya melibatkan minimal 2 partai atau 2 fraksi. Nah jadi kami menganggap bahwa mengirimi surat ke koalisi 01 dan 03 sudah lebih dari cukup. Sudah terlalu glamor surat kami itu. Berlebih. Kalau kata anak-anak muda zamannya Kodari, lebay. Ya kan? Begitu. Nah jadi udah berlebih. Nah tapi kami ingin turut serta untuk supaya mekanisme ketatanegaraan, kemewahan bangsa ini yang dijamin dalam sistem tata negara itu digunakanlah. Apalagi ini terkait dengan juga mobilisasi misalnya bansos. Itu kan duit rakyat juga. Tapi kenapa yang diuntungkan hanya presidennya saja? Kenapa enggak sekali-sekali yang bagiin bansos itu orang namanya Ikran Usaha Bakti? Ya kan? Mantan-mantan dubes ini dipanggil suruh bagi-bagiin beras, boleh dong. Atau mantan ketua pimpinan DPR seperti Pak Fahri Hamzah yang terhormat. Kenapa harus presiden? Ya kan? Nah menurut saya hal-hal seperti ini harus diungkap. Kenapa terjadi dalam waktu yang singkat, cepat, dan justru menimbulkan kekacauan. Nah justru hak angket ini ya untuk
melakukan sebuah ketertiban ketatanegaraan. Fasilitas itu, kemewahan itu dijamin. Sesimpel itu. Banyak yang masih mau ikut. Dan ini bukan ahli tata negara. Tata Boga juga ikut. Tata Entertain ikut. Ya kan? Ada Melanie Subono yang dia dari panggung ke panggung, punya audiens yang banyak. Panji juga ikut, komedian. Teman-teman dari Papua, ada satu frater juga ikut. Ada aktivis perdamaian di Poso, Kaela juga ikut. Nah ini banyak sekali yang resah dengan situasi ini. Nah saya dan beberapa teman-teman membangun inisiatif itu, saya Pak Busro coba ngajak menyusun surat itu secara resmi. Kami sudah sampaikan ke DPP masing-masing, saya sampaikan juga ke WhatsApp misalnya ke PKS lewat Pak Mardani, ke Nasdem, ke Sekjennya saya sudah langsung dibalas dalam hitungan 10 menit. Jadi menurut saya sebenarnya ini sesuatu yang wajar, tetapi harus segera. Jadi memang konteksnya dan timingnya sudah sepenting itu, Bang Karni. Jadi menurut saya ini bagus dan baik. Sesimpel itu aja. Apa terlalu lambat menurut kawan-kawan di kelompok 50 itu? Bahwa si parpol-parpol ini belum menjawab? Belum mengajukan ke DPR secara resmi. Kalau berpikir baiknya saya menunggu tanggal 20. Menunggu tanggal 20. Kalau saya patok di masa yang agak lebih panjang lagi, sebelum rehatnya DPR, saya nggak tahu tanggal berapa, tapi itu nanti di pertengahan Mei ada pendaftaran pilkada. Saya pikir ini dalam konteks yang lebih luas ya, saya belum mengkonstruksikan jauh lebih detail, nanti Mas Ikram mungkin bisa membantu menjelaskan, tapi menurut saya ada hitung-hitungan politik elektoral. Tapi kami menduga seperti itu, tapi keinginan kami adalah sesederhana bahwa kami hanya ingin fasilitas tersebut digunakan untuk meminta akuntabilitas pemerintah yang menurut kami turut serta atau bahasa yang sering digunakan media cawe-cawe dalam berbagai rangkaian proses pemilu atau menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Mengingat presiden juga ada anaknya di kontestan pasangan nomor 02. Jadi menurut saya kalau presiden bisa segamblang itu ya, membiarkan anaknya maju, maka tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam soal hak angket ini. Tidak ada yang perlu ditahan-tahan. Seolah-olah gila bener sih lo, mau minta presiden bertanggung jawab di DPR, menjawab pertanyaan DPR. Menurut saya kalau presidennya saja sudah berani seperti itu, apalagi yang mesti ditakuti dari rakyat, apalagi para partai politik atau para anggota. Karena hak angket ini haknya bukan haknya partai politik, tapi haknya setiap anggota parlemen. Kira-kira gitu, Bang. Jadi gak perlu takut, kira-kira begitu kan? Justru kalau menurut saya kalau partai-partai ini terutama lagi para anggotanya, di sini ada Adian ya, minimal saya yakin kita sudah punya 1 di antara 25 minimal. Tapi kalau 1 aja Adian nanti nggak jadi mengajukan karena takut sama Ibu Ketua Umum, ya kita WhatsApp lah rame-rame Adian ini. Cemen loh, kira-kira gitu aja. Saya mau agak keras dalam soal ini, kalau para anggota, para parlementarian ini, anggota parlemen ini sampai tidak mengajukan hak angket, saya mau bilang mereka memalukan. Ya tapi bagaimana? Kalau nggak salah Fachri Hamzah sebelumnya sudah memperingatkan bahwa akan ada calon presiden yang akan jadi tersangka. Ya nggak apa-apa, kan sabar seru. Ya. Nanti Pak Fachri Hamzah akan menjelaskan namanya siapa, kasusnya apa, di lembaga penegakan hukum mana. Ya kan? Jangan-jangan Bang, jangan-jangan, saya nanti menduga kita mesti kasih mikrofon lagi nih ke Adian. Jangan-jangan yang paper disebut, yang rame di 2 hari terakhir yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD itu, termasuk memobilisasi lembaga-lembaga penegakan hukum untuk, kalau bahasa TNI Polri, cipta kondisi.
pengkondisian, ahlinya di situ tuh soal TNI Polri. Ya kan? Jangan-jangan juga sampai di situ. Adakah indikasi-indikasi politis meskipun hukum acaranya sah, tapi motif pemidanaannya, misalnya kayak begitu. Nah, jadi menurut saya kalau Om Fahri Hamzah menyampaikan poin itu, menurut saya pakai pendekatan yang positivistik, kita bungkus aja lagi. Jangan-jangan itu poin yang harus kita pertanyakan lagi. Dalam konteks situasi yang menegangkan dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena adanya paman, bapak, dan anak yang turut serta dalam proses-proses ini semua. Itu. Ada yang setuju dengan? Setuju lah Bang, dia pasti setuju sama saya. Yang mana Bang? Ya soal Fahri Hamzah. Biar lebih seru. Sodoran hak angketnya kan nggak cuma ke PDIP. Ada partai-partai lain. Kalau di surat kami itu kami kirim juga ke PKS, ke Nasdem, ke PKB, P3. Nah, ya Adian bisa menjawab ini soal PDIP, background PDIP oke lah. Tapi yang 4 partai ini juga kami juga masih menunggu kan. Kira-kira seperti apa. Karena kita juga masih melihat khawatir ya, satu yang penting nih. Bangsa ini ke depan harus punya oposisi. Harus penting itu harus punya oposisi. Jangan nanti mengelola politik ini kayak mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Semua direkrut, dicariin pekerjaan, dikasih jabatan. Menurut saya itu membahayakan. Jadi bangsa ini bukan perusahaan. Nah itu yang kami menunggu. Mengingat juga si partai-partai ini pada kondisi konteks hari ini masih mengaku sebagai bagian dari koalisi yang hari ini. Ke depan itu seperti apa? Nah ini yang kami penting ya bangsa ini perlu punya oposisi. Check and balance tadi itu penting dimainkan, dijalankan. Nah jadi kalau Adian ya kita bisa, menurut saya PDIP firm dengan backgroundnya, dengan ketegasan Adian malam ini. Tapi partai-partai yang lain kan juga kami pertanyakan. Tapi dengan sopan, dengan ramah kami sudah kirimkan surat. Kami tidak tahu proses di dalam partai seperti apa. Nah itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan ILC ini menjadi viral. Ya segitu ya. Menjadi viral di rapat-rapatnya para partai tersebut.